Halo guys, bagaimana kabarnya dari ini? Semoga kalian semua sehat selalu dimanapun kalian berada. Dan juga selamat datang juga nih yang baru ketemu channel ini. Ya, welcome di channel Si Paling Pundit. Tempat ngobrolin seputar sepak bola dunia, lokal, hingga seputar timnas Indonesia. Ya, ini bentar lagi kita mau menuju tahun 2026. Ya, banyak banget ya yang sudah terjadi di tahun 2025 ini. Di video kali ini saya akan bahas tentang 5 orang yang menurut saya cukup kontroversi ya untuk sepak bola di Indonesia, baik dari statementnya, baik dari keputusannya, ataupun yang lainnya. Dan disclaimer dulu guys, ya ini adalah pendapat pribadi saya dan saya yakin kalian pasti setuju dengan saya untuk 5 orang yang saya pilih ini. Karena 5 orang ini menurut saya lah yang menyebabkan kegaduhan ataupun terjadi kontroversi yang terjadi di sepak bola Indonesia di sepanjang tahun 2025 ini. Sebelum lanjut buat kalian semua yang baru ketemu channel ini, jangan lupa untuk di-subscribe. Oke, langsung aja mari kita bahas kelima orang ini. Di nomor 5 ada Justinus Laksana, atau yang biasa dikenal dengan Coach Justin atau Om Justin lah. Jadi beliau ini, buat kalian semua yang belum tahu, beliau ini adalah mantan pelatih Timnas Futsal Indonesia. Saya kurang tahu periode kapan, tapi yang jelas beliau ini adalah mantan pelatih Timnas Futsal Indonesia. Beralih menjadi pengamat sepak bola Indonesia, dari futsal ke sepak bola. Jujur, pribadi guys, saya sangat menyukai ini orang karena gaya penyampaian opini atau ketika dia memberikan komentar itu sangat jujur, realistis ya, blak-blakan. Saya suka banget tipe-tipe orang yang kayak gini. Tapi ya beberapa momen ya ketika misalkan ketika timnas Indonesia dilatih Sintayong ya, entah kenapa saya kurang setuju sama statement beliau ini tentang Sintayong. Ya, dimulai dari formasi dari Sintayong. Kalau kalian tahu atau kalian ingat, Coach Sintayong itu suka banget pakai formasi bertahan atau 3 back. Nah, beliau ini, si Om Justin ini selalu mengkritik, kenapa timnas Indonesia itu pakai 3 back? Pakai 2 back aja gitu. Main gitu, total football, permainan cantik. Nah, jadi beliau ini menekankan permainan cantik dibanding kemenangan untuk timnas Indonesia. Padahal ya, tujuan kita bermain bola itu harus menang ya. Mau bermain cantik apapun sebagaimanapun intinya menang. Itu aja. Beliau ini juga sering kali mengkritik lah ya. Dan juga sering menginginkan timnas Indonesia itu kayak nuansa yang benar-benar Belanda gitu. Memang sih pemain keturunan kita memang rata-rata dari Belanda semua, dan beliau ini menginginkan nuansa kayak kepelatihan dari Belanda segala macem. Intinya terobsesi banget beliau ini sama Belanda sih. Saya kurang tahu ya untuk Om Justin ini apakah ada kepentingan sesuatu dia mengkritik Sintayong, tapi yang jelas saya kurang setuju aja ketika beliau ini mengkritik formasi yang diterapkan oleh Coach Sintayong dan lebih mengedepankan permainan indah dibanding kemenangan timnas Indonesia. Oke, selanjutnya di nomor 4. Kalian pasti udah tahu lah siapa beliau nih, Akmal Marhali. Jujur saya nggak tahu ya, nggak terlalu tahu tentang Akmal Marhali ini, dan juga saya tidak terlalu ngikutin, tapi yang jelas ya beberapa kali kalau saya lihat berita atau info-info ya tentang sepak bola Indonesia yang berseliweran, beliau ini sering kali juga membuat statement yang buat gaduh gitu. Jarang berbicara ya, jarang banget mengeluarkan statement atau berbicara. Sekali mengeluarkan statement atau pembicaraan membuat gaduh ya seisi seluruh Indonesia. Tapi ya menurut saya ya Akmal ini gak terlalu frontal ya untuk mengkritik ya. Memang sih kalau menurut saya kapasitasnya untuk di persepak bola Indonesia ini ya kurang terlihat ya. Nih beliau apa gitu ya, posisinya apa gitu. Pelatih bukan gitu ya. Manajer klub bukan gitu ya. Gak tahu ya backgroundnya orang siapa gitu. Dan juga saya tidak ingin mencari tahu. Tapi yang jelas Akmal Marhali ini adalah termasuk orang yang cukup kontroversi karena beberapa kali saya juga lihat ya statement-statementnya yang kadang membuat yang statementnya tentang timnas Indonesia yang kurang setuju dengan era kepelatihan Sintayong dan segala macam gitu. Oke, next selanjutnya kita di nomor 3. Pak Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI. Ya, kalau nih orang jujur ya, mohon maaf banget ya untuk Pak Arya Sinulinga kalau menonton video ini. Ya, kalau menurut saya ini orang tipe-tipe yang sangat-sangat munafik. Ya, kenapa? Karena ketika di era Coach Sintayong melatih timnas Indonesia, Pak Arya Sinulinga ini selalu memuji Sintayong gitu. Nah, tetapi ketika timnas Indonesia kalah misalkan ya, kayak misalkan lawan Jepang gitu ya, yang kita kebantai 5-0 kalau nggak salah ya pas dilatih Sintayong, itu mulai tuh dia buat statement, wah timnas Indonesia kalah, permainan jelek segala macam. Jadi kayak munafik banget gitu. Yang awalnya dipuji, tiba-tiba dijatuhin gitu. Nah, ketika ini yang fakta ya, fakta banget nih. Ketika timnas Indonesia tidak lagi dilatih Coach Sintayong. Nah, beliau ini membanding-bandingkan Coach Sintayong dengan Patrick Kluivert ya, pelatih lawak ya, Patrick Kluivert, pelatih lawak yang pernah dipilih oleh PSSI ini.
Ini membandingkan hasil gitu ya, kayak misalkan contoh, Coach Sintayong dari 6 laga 2 poin misalkan. Nah, kalau Petty Kuiper dari 6 laga dapat 6 poin. Nah, kayak gitu dibanding-bandingkan kayak gitu. Dan jujur lucu banget sih ya untuk seorang Esko PSSI ya yang berposisi sebagai jubir atau juru bicara Esko PSSI bukan membuat statement-statement yang baik gitu ya, lurus untuk timnas gitu ataupun yang lain-lain. Ini malah kayak membuat statement yang bikin kegaduhan pro dan kontra. Ya kayak gini lah ya, memang orang-orang politik itu memang suka hal-hal yang kayak gini, pencitraan gitu dan attention. Apa? Saya udah ngikutin timnas dari 2010 sampai sekarang. Arya Sinulinga ini siapa gitu ya, mantan pemain sepak bola bukan, mantan pelatih klub bukan, manajer tim klub ataupun timnas juga bukan, siapa gitu beliau ini, saya kurang tahu juga ya, tapi yang jelas beliau ini sok ngerti banget tentang sepak bola Indonesia gitu. Oke, next, selanjutnya kita bahas sang raja ya, sang wakil raja lebih tepatnya, yaitu Alexander Graham Towell. Towell ya, kalian udah pasti tahu lah si Towell ya, jujur banget nih, saya sangat menyukai Bung Towell dulu sebagai komentator di TV. Jadi ketika saya menonton timnas ataupun menonton pertandingan sepak bola ya, di Indonesia itu ya, dari tahun 2010 sampai sekarang, yang sering diundang di acara TV itu si Towell gitu sebagai komentatornya. Jujur saya suka banget dari speaking, dari public speakingnya yang sangat jelas dan juga cara ngomongnya itu sangat bagus banget sebenarnya, Bung Towell ini. Tapi kenapa kok di era Sintayong si Towell ini kok jadi goblok ya? Mohon maaf banget ya untuk Towell ya kalau nonton video ini, karena apa ya? Menurut saya lu itu buat statement yang aneh, bin lucu, bin ajaib ya. Gara-gara si Towell ini ya, Sintayong ini dipecat gitu ya, dan anehnya kenapa bisa sampai sepengaruh itu ya statement si Towell ini bisa Sintayong itu dipecat. Timnas Indonesia itu selalu dikritik ya ketika menang ya, itu di era Sintayong oleh beliau ini. Kalau kalah apalagi gitu dikritik ya, Sintayong digantilah, layak digantilah, masalah komunikasi lah segala macam, banyak banget statement-statement nih orang yang benar-benar zolim banget sih ya. Oke, next ya, selanjutnya lagi ya, ini adalah yang terakhir ya, bisa dibilang inilah raja segala dari raja, karena keputusan dan segala macam itu dari beliau ini. Siapa lagi bukan Erick Thohir. Jujur banget, saya pertama kali Pak Erick Thohir menjabat sebagai ketua PSSI, melihat perkembangan ya, menurut saya sepak bola Indonesia itu bakal maju sih di tangan beliau ini. Tetapi semua itu sirna karena satu kesalahan. Kesalahannya apa? Yaitu blunder, memecat Sintayong. Nah, setelah memecat Sintayong ini lalu mengganti dengan pelatih yang punya skandal judi. Jadi banyak banget tuh ya yang berseliweran bahwa timnas Indonesia ini pertandingannya diperjualbelikan. Karena apa? Ya pelatihnya itu bisa disogok ya, yaitu si Petty Kuiper. Ya, ini isu-isu yang berkembang guys ya, bukan saya yang mengatakan nih. Karena memang Indonesia itu momen-momennya saat di Piala Dunia 2026 kualifikasinya itu peluang lolosnya kalau menurut saya pribadi 80% kita bisa lolos ke Piala Dunia gitu. Tapi sayangnya ya itu tadi, manusia tadi hanya bisa memprediksi untuk hasilnya benar-benar gagal total dan di luar nalar dan di luar prediksi guys ya. Timnas Indonesia gagal total di Piala Dunia ya, karena apa? Karena keputusan Erick Thohir blunder, dan banyak banget orang yang menginginkan Pak Erick Thohir ini mundur sebagai ketua PSSI sebagai bentuk tanggung jawabnya, karena beliau inilah yang menyebabkan timnas Indonesia gagal total sampai di ajang SEA Games karena keputusan-keputusannya yang dinilai blunder dan juga tidak logis sama sekali. Ya itu guys ya, 5 orang yang menurut saya cukup kontroversi banget ya untuk di tahun 2025 ini tentang sepak bola Indonesia. Kita tidak tahu ya di tahun 2026 nanti bagaimana sepak bola Indonesia akan berkembang ya. Kita kurang tahu juga ya. Mudah-mudahan sepak bola Indonesia mengarah ke lebih baik ya, jangan ada lagi kontroversi, apalagi pelatih timnas Indonesia sekarang sudah ditunjukkan yang baru kan, John Herman ya. Kita tidak tahu ya John Herman ini sampai kapan, apakah dia cuman seumur jagung ataupun bahkan bertahan lama, kita kurang tahu juga. Tapi yang jelas saya menginginkan sepak bola Indonesia ataupun timnas Indonesia itu menjadi lebih baik dan lebih maju lagi. Kalau menurut kalian gimana tentang hal ini ya, tentang kelima orang ini? Apakah kita sepemikiran karena 5 orang inilah yang menyebabkan sepak bola Indonesia membuat gaduh dan penuh kontroversi, atau ada tambahan lagi orang-orang yang tidak saya sebutkan tadi? Coba kalian tulis di komen, dan juga buat kalian semua kalau misalkan kalian ingin request konten boleh kalian tulis juga di komen. Kira-kira siapa yang akan kita bahas lagi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.